Angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket cantik, ya kan? Kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Tapi intinya demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, dan menghormati serta menegakkan kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti akan bersama mereka. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Apakah Anda masih ingat ya, pada waktu lalu setelah Pilpres dan bahkan dari partai koalisi menyuarakan hak angket. Ya memang inisiasi hak angket itu dimulai dari kader PDIP. Nah akhirnya pun banyak, tidaknya partai koalisi pendukung Anies Baswedan juga menyuarakan hal yang sama terkait dengan hak angket. Bahkan Pak Surya Paloh juga mendukung digunakannya hak angket untuk mengusut kecurangan pada Pilpres waktu lalu. Dan bahkan PKB juga mendukung, dan bahkan juga PKS mendukung. Daripada ke MK ada paman, mending hak angket lebih cantik. Kurang lebih seperti itu kata dari PKS. Nah tetapi saat ini semuanya terungkap ya, satu-satu mulai terungkap. Karena apa? Ketiga koalisi yang mendukung Anies Baswedan pada waktu lalu menyuarakan hak angket dan hanya menunggu PDIP saja untuk menggulirkan hak angket, ternyata juga saat ini sudah berada di koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah menurut saya hak angket itu adalah jebakan menurut saya. Misal saja kalau PDIP tiba-tiba menggulirkan hak angket dan ternyata ketiga partai tersebut mundur untuk dilakukannya hak angket, menurut saya itu akan menjadi bumerang terhadap PDIP. Tetapi pada saat yang lalu dari PDIP khususnya Ibu Megawati bahkan juga tidak bergeming ketika partai-partai yang lainnya akan menggunakan hak angket. Nah bahkan ketika pada saat lalu ya, tepatnya pada 4 April ada pemberitaan Puan geleng kepala ditanya soal angket, PKB, PKS siap maju tanpa PDIP. Nah menurut saya itu hanya jebakan saja, karena sampai saat ini pun PKB, PKS dan bahkan juga Nasdem juga tidak melakukan hak angket, tidak menggulirkan hak angket di DPR khususnya. Menurut saya di sini apa prediksi dari Ibu Megawati dan PDIP khususnya sangat tepat sekali, tidak menggulirkan hak angket karena memang butuh parpol-parpol lainnya yang solid dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita ketahui parpol-parpol pendukung Anies Baswedan sudah merapat ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan sudah dipastikan Anies Baswedan dan juga Ahok tidak bisa mengikuti pilkada serentak 2024. Nah pada waktu lalu bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus, sepertinya agak berat berharap hak angket ini terwujud. Puan Maharani sebagai ketua DPR RI saja tak memberi arah yang jelas. Ada apa? Nyerah? Mengapa seperti takut dan pesimis? Atau jangan-jangan sudah ada deal di belakang bersama Prabowo? Hak angket bukan sesuatu yang berat untuk diajukan. Hak angket itu dijamin oleh undang-undang sebagai hak DPR. Sebagainya dibuka jujur saja bagaimana arahnya. Jangan gantung harapan rakyat dengan bobroknya demokrasi saat ini. Apalagi kalau kita ketahui ya, hanya PDIP saja yang menggulirkan hak angket, menurut saya juga percuma dan sangat sulit sekali untuk menggulirkan hak angket. Dan menurut saya prediksi dari Ibu Megawati dan PDIP khususnya sangat benar adanya, yaitu tidak menggulirkan hak angket. Karena itu menurut saya sih sebagai jebakan Batman ya, tiba-tiba di tengah jalan ditinggal ya, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita melihat dari arah-arah partai politik ya, menurut saya pasti akan mendukung pemerintahan ya, seperti PKS, Nasdem dan PKB. Apalagi PKB, Nasdem tidak pernah ya berada di oposisi ya. Menurut saya juga akan bergabung atau merapat ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah pada waktu lalu saya juga melihat videonya seperti ini. Angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket cantik, ya kan? Kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Tapi intinya demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, dan menghormati serta menegakkan kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti akan
bersama mereka. Nah, bahkan juga akan bersama mereka dan menunggu PDIP. Dan bahkan dari sini PKB, PKS siap maju tanpa PDIP. Tapi ternyata ya hanya omon-omon doang ya. Sampai saat ini pun tidak ada pengguliran hak angket. Nah, menurut saya apa yang dilakukan PDIP sangat keren sekali. Sangat berhati-hati untuk menentukan sikap politik, untuk menentukan arah politik. Karena politik itu ya seharusnya untuk masyarakat ya. Bayangkan kalau misalkan digulirkan hak angket, tiba-tiba 3 parpol tersebut mundur, jadi sia-sia ya. Bahkan kalau kita ketahui juga ya, dari Pak Surya Paloh juga membicarakan hal yang sama dan bahkan juga mendukung penuh yaitu hak angket digulirkan di DPR, karena menurut Pak Surya Paloh itu adalah hak konstitusional. Tapi ya Anda tahu sendirilah kalau kita lihat fenomena perpolitikan saat ini ya, semuanya merapat ke Pak Prabowo Gibran. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat yang lalu, Anies Baswedan itu setidaknya sudah direkomendasikan dari Nasdem, PKB, PKS, tetapi saat ini ada manuver yang cukup mengejutkan. Nah, seperti ini video dari Pak Surya Paloh. Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan kala itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja. Nah, bahkan juga memberikan support. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini pada 6 April. Dari Pangkar Intelek, hitung-hitungannya berat mungkin, risiko yang dibalikan pun berat. Semoga Bu Mega bisa meyakinkan Mbak Puan yang dimana menjadi tumpuan sebagai Ketua DPR. Semoga ya Bang. Dari Said Hamzah, parah sekali PDI Perjuangan ini, katanya pro rakyat, di saat rakyat ingin hak angket kok malah mundur PDIP-nya. Harus digeruduk di badannya. Kecewa ya Biru 17, makanya jangan percaya super banget dengan partai. Biasa aja, jangan stres ya. Kau kalau scroll tweet saya paling sering kritik PDIP. Opungmu juga kalau politisi dan penyelenggara negara, gue akan kritik kalau salah, gue puji kalau benar. Dari PDIP salah langkah, mau belain siapa hak angket? Ganjar, kok mau-maunya kamu dibudakin Ganjar? Yang jelas bukan membela nepotisme dan orde baru. Ya seperti itulah, jadi memang sangat bau sekali. Dan menurut saya prediksi dari PDIP benar ya, yaitu sangat berhati-hati untuk menentukan langkah politik, terutama hak angket pada saat yang lalu. Dan saat ini juga satu persatu mulai terbukti. Pada saat lalu parpol-parpol yang setidaknya mendukung digulirkannya hak angket sekarang juga malah merapat ke pemerintahan. Bayangkan, sungguh super sekali pokoknya arah politik saat ini ya, sungguh tidak menentu. Apalagi juga pada saat lalu kebut ya dengan adanya pilpres dan beberapa bulan mendekati pilkada serentak. Jadi memang dibuat bekerja keras ya pada pilpres dan juga pilkada. Nah, jadi memang bisa disimpulkan ya, artinya langkah dari PDIP menurut saya sangat benar sekali, yaitu langkah dari Bu Mega sangat berhati-hati dalam memutuskan digulirkannya hak angket ya, walaupun kursi di DPR dari PDI Perjuangan sangat besar sekali, tetapi juga tidak akan cukup lah kalau misalkan di tengah-tengah jalan ditinggal oleh 3 parpol. Yang jelas saat ini kita bisa melihat ya, yaitu ketiga parpol yang dulu mendukung digulirkannya hak angket tiba-tiba miring-miring dan saat ini masuk pemilihan Pak Prabowo Gibran. Dan bahkan juga Anies Baswedan yang dulu didukung 3 parpol saat ini juga sudah dipastikan tidak bisa maju pada pilkada serentak. Bayangkan, padahal elektabilitasnya juga sangat wow sekali loh Anies Baswedan. Kalau misalkan ada parpol yang mendukung, sudah dipastikan Anies Baswedan akan menang pada pilkada Jakarta, karena elektabilitasnya dari head to head dengan Ridwan Kamil saja bisa mendapatkan di angka 40% dan lain sebagainya. Ya memang, tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada Jakarta atau pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.